Baik, perkenalkan nama saya Sandy Rohani dengan NIM 2020-718. Di sini saya akan memaparkan materi PBL 3 pada modul hemato-onkologi. Dengan kasus wanita usia 43 tahun datang dengan gejala utama yaitu benjolan di payudara kiri yang baru disadari sejak 2 bulan lalu. Dengan ukuran benjolan 10 cm, batasnya tidak tegas dan terfiksir. Lalu terdapat juga keluhan penyerta lain, yaitu retraksi, puting berkerut seperti kulit jeruk atau POD orange, lalu ada dimpling, dan juga terdapat benjolan pada aksila sebelah kiri. Lalu juga BB menurun 5 kg sejak 2 bulan terakhir. Status obstetrikusnya sebagai berikut. Lalu terdapat juga riwayat keluarga, yaitu tante dari ibu pasien menderita kanker payudara dan sudah meninggal. Riwayat lainnya yaitu pasien menstruasi dimulai pada usia 9 tahun. Dengan berikut, kelompok kami mengambil hipotesis yaitu suspek kanker payudara. Nah, kanker payudara sendiri merupakan keganasan pada payudara yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Ada beberapa faktor etiologi atau faktor penyebab yang menyebabkan kanker payudara, yaitu faktor yang bisa diubah dan juga faktor yang tidak dapat diubah. Nah, yang pertama yaitu faktor yang dapat diubah. Yang pertama yaitu obesitas. Nah, obesitas sendiri ini merupakan kegemukan yang diakibatkan oleh kelebihan lemak di dalam tubuh. Jaringan lemak di dalam tubuh ini merupakan sumber utama estrogen. Jadi, jika memiliki jaringan lemak yang lebih banyak, berarti memiliki estrogen yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Selanjutnya yaitu perokok berat. Rokok sendiri merupakan salah satu faktor resiko kanker payudara pada perempuan. Rokok mengandung zat-zat kimia yang dapat mempengaruhi organ-organ tubuh. Menurut WHO menyatakan setiap jam tembakau rokok membunuh 560 orang di seluruh dunia. Nah, kematian tersebut tidak terlepas dari 3.800 zat kimia yang sebagian besar merupakan racun dan karsinogen yang merupakan zat pemicu kanker. Yang selanjutnya yaitu terpaparnya karsinogen. Nah, zat karsinogen ini diantaranya itu zat kimia, radiasi, pembakaran asap tembakau. Nah, zat karsinogen sendiri dapat memicu tumbuhnya sel kanker payudara. Yang selanjutnya yaitu stres. Stres sendiri dapat menjadi faktor resiko kanker payudara karena stres psikologi yang berat dan terus-menerus dapat melemahkan daya tahan tubuh dan penyakit fisik dapat mudah menyerang. Selanjutnya yaitu faktor yang tidak dapat dirubah. Yang pertama yaitu genetik. Kanker payudara sendiri sering dikatakan merupakan penyakit turun-menurun. Ada 2 gen yang dapat mewarisi kanker payudara maupun ovarium, yaitu gen BRCA1 dan BRCA2 yang terlibat dari perbaikan DNA. Nah, kedua gen ini hanya mencapai 5% dari kanker payudara. Jika pasien memiliki riwayat keluarga kanker payudara, pada uji gen BRC dapat dilakukan. Nah, jika memiliki salah satu atau kedua dari gen tersebut, maka resiko terkena kanker payudara akan meningkat. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin sendiri di mana perempuan memiliki risiko lebih besar mengalami kanker payudara daripada perempuan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga laki-laki juga dapat terserang kanker payudara. Hal ini disebabkan karena laki-laki memiliki lebih sedikit hormon estrogen dan progesteron yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya yaitu usia. Faktor risiko usia dapat menentukan seberapa besar risiko kanker payudara. Presentasi risiko kanker payudara sendiri menurut usia yaitu dari usia 30 hingga 39 tahun berisiko 1 dari 233 perempuan atau sebesar 0,43%. Pada usia 40 sampai 49 tahun
berisiko 1 dari 69 perempuan atau 1,4%. Maka semakin tua usia seseorang, kemungkinan terjadinya kanker payudara akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu riwayat kehamilan. Perempuan yang belum pernah hamil atau nulipara memiliki risiko kanker payudara lebih tinggi. Pertumbuhan sel payudara pada usia remaja bersifat imatur atau belum matang dan sangat aktif. Sel payudara yang imatur lebih rentan mengalami mutasi sel yang abnormal. Ketika seseorang hamil, akan mengalami kematuran pada sel payudara dan menurunkan risiko kanker payudara. Selanjutnya yaitu riwayat menstruasi. Perempuan yang mendapatkan menstruasi pertama kali sebelum umur 12 tahun akan berisiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi terkena kanker payudara. Risiko yang sama juga dimiliki perempuan yang menopause pada usia di atas 55 tahun. Setelah wanita menstruasi akan mengalami perubahan banyak bentuk tubuh tidak terkecuali payudara. Nah, payudara akan mulai tumbuh dan terdapat hormon yang dapat memicu pertumbuhan sel abnormal. Selanjutnya yaitu klasifikasi kanker payudara. Kanker payudara sendiri diklasifikasikan jadi 3, yaitu kanker payudara non-invasif, yaitu kanker yang terjadi pada kantong susu yang merupakan penghubung antara alveolus, kelenjar yang memproduksi susu, dan puting payudara. Jenis kanker ini biasanya disebut dengan kanker karsinoma in situ, di mana kanker payudara belum menyebar ke bagian luar jaringan kantong susu. Dan selanjutnya yaitu kanker payudara invasif. Pada jenis kanker ini, sel kanker akan merusak seluruh kelenjar susu serta menyerang lemak dan jaringan di sekitarnya. Pada tahap ini, kanker telah menyebar keluar dari kantong susu dan menyerang jaringan di sekitarnya, bahkan menyebabkan metastase seperti jaringan limfa dan kelenjar getah bening lainnya. Yang selanjutnya yaitu kanker payudara Paget's disease. Nah, pada kanker jenis ini, kanker bermula tumbuh di saluran susu, kemudian akan menyebar ke kulit areola dan puting. Tandanya terlihat kulit pecah-pecah, memerah, dan mengeluarkan cairan. Penyembuhan pada jenis kanker ini lebih baik jika tidak disertai dengan massa. Yang selanjutnya yaitu penegakan diagnosis, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis sendiri didapati bahwa terdapat benjolan di payudara sinistra sebesar 10 cm yang disadari sejak 2 bulan lalu. Lalu, pada anamnesis juga didapatkan hasil berat badan pasien mengalami penurunan sebesar 5 kg sejak 2 bulan lalu. Dari riwayat keluarga, didapati bahwa tante dari ibu menderita kanker payudara dan sudah meninggal. Lalu, riwayat menstruasi pada usia 9 tahun. Nah, pada pemeriksaan fisik, dilakukan untuk melihat warna kulit, bentuk, ukuran payudara, apakah simetris atau tidak, lalu apakah ada dimpling atau tidak, apakah ada retraksi atau tidak, dan apakah ada cairan atau tidak. Jika terdapat cairan, apakah cairannya berwarna dan berbau. Nah, pada pemeriksaan fisik sendiri didapati bahwa benjolan terdapat di payudara kiri dengan ukuran 10 cm, batas tidak tegas dan terfiksir. Lalu didapati juga retraksi, POD orange, dimpling, dan terdapat benjolan di aksila sebelah kiri. Nah, pada pemeriksaan penunjang dapat dilakukan ultrasonografi atau USG payudara, mamografi, MRI atau magnetic resonance imaging. Yang selanjutnya itu bone scan, fototoraks, dan USG abdomen. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan laboratorium dan marker. Selanjutnya, diagnosis banding. Diagnosis banding untuk kanker payudara dapat dibandingkan dengan penyakit lainnya, seperti limfoma, mastitis, dan fibroadenoma. Selanjutnya, komplikasi.
Untuk komplikasi kanker payudara sendiri, yaitu yang pertama metastase ke paru-paru, pleura, tulang, terutama tengkorak, vertebra dan panggul, dan juga adrenal dan hati. Lalu terdapat juga gangguan neurovaskular, fibrosis payudara, dan yang paling parahnya yaitu komplikasi kematian. Selanjutnya yaitu terapi atau tata laksana. Nah, terapi untuk kanker payudara sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu lokoregional dan sistemik. Pada lokoregional itu terdapat operasi atau pembedahan. Nah, pada pembedahan ini terdapat beberapa jenis, yaitu BCS dan mastektomi, dan juga radiasi. Dan juga ada BCT atau Breast Converting Treatment. Nah, BCT ini merupakan gabungan dari BCS atau Breast Converting Surgery dan juga radioterapi. Nah, BCS sendiri merupakan pembedahan atas tumor payudara dengan mempertahankan bentuk payudara yang dibarengi atau tanpa dibarengi dengan rekonstruksi. Selanjutnya, indikasi untuk pelaksanaan BCT sendiri yaitu yang pertama kanker payudara stadium 1 dan 2 dan tumor tidak lebih dari 3 cm. Dan untuk pelaksanaan terapi ini harus dilakukan oleh dokter bedah kompeten dan mempunyai pengalaman, yaitu spesialis bedah konsultan onkologi. Yang selanjutnya yaitu mastektomi. Nah, mastektomi sendiri mempunyai beberapa jenis. Mastektomi sendiri merupakan pengangkatan seluruh atau sebagian payudara yang disebabkan oleh kanker payudara. Jenis-jenis mastektomi sendiri, yang pertama yaitu MRM atau mastektomi radikal modifikasi, merupakan tindakan pengangkatan tumor payudara dan seluruh payudara termasuk kompleks puting areola yang disertai diseksi kelenjar getah bening aksilaris. Yang kedua yaitu mastektomi simpel, merupakan pengangkatan seluruh payudara beserta kompleks puting areolar tanpa diseksi kelenjar getah bening aksila. Yang ketiga yaitu mastektomi radikal klasik, merupakan tindakan pengangkatan payudara, kompleks puting areola, otot pectoralis mayor dan minor, serta kelenjar getah bening aksilaris. Yang selanjutnya yaitu terapi sistemik. Yang pertama yaitu kemoterapi. Nah, kemoterapi sendiri merupakan terapi yang menggunakan obat-obatan. Dapat diberikan berupa obat tunggal atau beberapa gabungan obat dan terbagi menjadi lini pertama dan lini lanjutan. Selanjutnya yaitu ada juga hormonal terapi, targeting terapi, dan imunoterapi. Selanjutnya untuk terapi non-farmakologi, yang pertama yaitu makronutrien, yaitu pemenuhan kebutuhan protein, lemak pada pasien. Selanjutnya yaitu mikronutrien atau pemberian dan juga cairan. Nah, kebutuhan cairan pada pasien kanker perlu diperhatikan dengan baik, terutama pada pasien kanker yang mengalami radioterapi atau kemoterapi, karena pada pasien rentan mengalami dehidrasi. Dengan demikian, kebutuhan cairan dapat berubah sesuai dengan kondisi klinis pasien. Selanjutnya yaitu pemberian nutrien spesifik, terbagi menjadi dua, yaitu BCAA atau asam lemak omega. Nah, untuk BCAA sendiri dapat diperoleh dari bahan makanan sumber dan suplementasi. Bahan makanan yang banyak mengandung BCAA antara lain putih telur, ikan, ayam, daging sapi, kacang keledai, tahu, tempe, dan polong-polongan. Selanjutnya yaitu pemberian asam lemak omega 3. Suplementasi asam lemak omega 3 ini terbukti mampu mempertahankan berat badan dan memperlambat kecepatan penurunan berat badan. Nah, bahan-bahan makanan yang mengandung asam lemak omega 3 yaitu seperti minyak ikan, ikan salmon, ikan tuna, ikan kembung,
makarel, ikan teri, dan ikan lele. Pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi berisiko mengalami penurunan berat badan dan disarankan untuk menggunakan suplementasi asam omega 3 atau minyak ikan untuk menstabilkan atau meningkatkan selera makan, asupan makanan, massa otot, dan berat badan pasien. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.